dicawai dari kita yaitu Mr. Justin. Tepuk tangan buat Mr. Justin dan Mr. Aaron. Ya, di sini ada dua CEO jauh-jauh untuk mengisi acara di Medan ya. Mereka dari Malaysia semua. Oke. Dan tentunya tanpa undur waktu langsung saya serahkan pembicara utama kita yaitu Mr. Joseph. Tepuk tangan Pak Joseph. Thank you, tepuk tangan dong buat Pak Lisen. Oke, Medan, selamat malam. Malam. Apa kabar Medan? Baik, luar biasa. Ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa, ada yang diam saja. Ada sebuah nasihat bilang begini. Hati-hati dengan perkataanmu karena setiap kamu berkata-kata sama seperti kamu menanam sebuah benih. Jangan kaget suatu hari benih ini berakar, bertumbuh lalu berbuah. Buahnya tergantung apa yang selalu kita ucapkan. Itu sebabnya ada nasihat bilang begini. Kalau kabar kita buruk ditanya apa kabar, jangan pernah bilang buruk. Waktu kabar kita buruk ditanya apa kabar, kita bilang buruk, kita sedang menanam benih buruk ini sehingga keburukan akan berlipat ganda menjadi semakin buruk. Kalau kabar kita buruk ditanya apa kabar, bilang saja baik sehingga kita mengubah yang buruk ini menjadi baik. Kalau kabar kita sudah baik, jangan sekedar berhenti bilang baik dan luar biasa sehingga waktu kita menanam benih luar biasa ini, waktu dia berakar, waktu dia bertumbuh, waktu dia berbuah, kita akan terkagum-kagum. Kehidupan kita akan berubah menjadi kehidupan luar biasa. Orang-orang luar biasa menjadi lingkaran pertemanan kita. Pencapaian-pencapaian luar biasa menjadi bagian dari kita. Karena itu sekali lagi, belajarlah untuk terus memperkatakan dan menanam benih luar biasa itu. Oke, Medan, apa kabar? Baik, luar biasa. Boleh biar kita kompak ya. Nanti kalau saya tanya kepalkan tangan kanan, katakan luar biasa. Biar kita belajar menanam benih ini mulai malam hari ini. Medan, apa kabar? Luar biasa. Orang-orang luar biasa ada nasihat bilang begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau mau bisa senantiasa sehat, nggak perlu minum obat, tapi tubuh kita sendiri punya obat yang manjur. Kuncinya adalah hati yang gembira. Ciri hati yang gembira ngapain Bapak Ibu? Senyum. Boleh lihat kiri kanan kasih senyum sebentar. Yang terbaik dong lihat kiri kanan kasih senyum. Ada satu kebenaran bilang begini. Tidak sehelai rambut boleh jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Setuju? Iya, setuju. Artinya pertemuan kita begini ada jodohnya, ada izin Tuhan. Karena itu kalau ada teman di samping kiri kanan bukan kebetulan. Apapun alasannya datang ke sini pasti karena ada tujuan. Kita dijodohkan untuk ketemu duduk malam hari ini. Boleh ya, selain senyum kasih salam bilang begini. Saya senang kamu duduk di samping saya. Begitu, boleh ya? Coba sama kiri kanan. Bilang saya senang duduk di samping kamu. Saya senang Saya senang duduk di samping Anda. Asik. Yes. Selain tadi, teman-teman di Medan, selain tadi kita memperkatakan benih yang kita mau tanam, ada sebuah nasihat lain berkata begini. Ada sebuah rahasia supaya mengubahkan hidup kita. Salah satunya ditanya begini, apa rahasia untuk menuntaskan atau mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Suatu hari ada seorang bertanya begitu, bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Tiba-tiba ada seorang anak muda berdiri, ditanya, oke, gimana caranya? Dia bilang, caranya adalah menjadi orang kaya Pak. Dengan jadi orang kaya berkurang satu orang miskin di Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Dan bagaimana cara menjadi orang kaya? Dimulai dari mental. Bagaimana kita bangun? Itu sebabnya ada sebuah pesan yang berkata begini, apa saja yang kita minta dan doakan asal kita percaya kita sudah terima, walaupun belum terima maka kita akan terima. Itu sebabnya kalau hari ini kita tidak sedang baik-baik saja secara keuangan, tapi kita tetap harus berani secara mental mengatakan siapa diri kita. Sebab apa yang kita pandang tentang kita itulah kita. Mau tahu rahasia orang kaya? Mau? Oke, udah angkat tangannya. Taruh di dada. Senyum manis bilang saya orang kaya. Saya. Tuh kan? Saya. Ketika ngomong tiba-tiba ingat token listrik udah bunyi. Begitu ngomong ingat ini kredit gimana mau lunasi. Itu sebabnya banyak orang terjebak pada apa yang mereka lihat. Mereka terjebak pada apa yang mereka lihat. Don't speak out what you see. Jangan memperkatakan yang sedang kita lihat. Speak out what you want to see. Perkatakan apa yang ingin kita lihat.
Kenyataan memang struggle secara keuangan, gak apa-apa. Ini adalah cara iman. Itu sebabnya kawan saya seorang ustaz bilang begini, iman itu ada tingkatannya. Salah satunya ainul yakin. Ain lihat dulu baru percaya, itu lihat fakta dan data. Tapi hakul yakin gak perlu lihat fakta dan data. Percayalah, maka itu akan terjadi. Boleh katakan sekarang, taruh berada senyum paling manis banget. Saya orang kaya. Keren. Bisa boleh. Biar lebih upload. Salaman sama teman minimal satu di samping. Tatap matanya, kasih senyum manis, bilang gini. Kenalkan, saya orang kaya. Silakan berdiri. Salaman. Ya, kenalkan, saya orang kaya. Silakan, saya orang kaya. Saya orang kaya. Oke, Terima kasih. Baik, teman-teman di Medan, perkenalkan nama lengkap saya Riko Tamerang Sangka Putra Lakasimi Namanya Jesse Resta Joseph Pascal Basir. Allahu Akbar, ya Allah. Keturunan Flores, keturunan Bugis, keturunan Chinese, nama marga banyak nempel di belakangnya. Tapi dari nama yang panjang itu lupakan semua, ingat satu aja, Joseph. Baik, senang saya bersilaturahmi dengan teman-teman di Medan. Dan saya percaya bahwa salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki adalah silaturahmi. Benar. Dengan kita bertemu silaturahmi seperti ini, insya Allah, teman-teman, Medan, kita boleh memperluas pintu rezeki kita. Ya, baik teman-teman, malam hari ini saya akan sharingkan tentang detox body, mind, and soul. Apa itu detox body, mind, and soul? Adalah sebuah program yang sudah dilakukan selama 8 tahun oleh satu perusahaan yang namanya Oriental Incawe International, di mana mereka lakukan selama 8 tahun di Malaysia dan Singapura. Sampai kemudian ketika akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke Indonesia, dan saya melihat bersama dengan mereka melihat bagaimana kota demi kota atau camp demi camp yang kami lakukan mengubahkan hidup banyak orang secara body, mind, dan soul. Nah, perusahaan Incawe sendiri dikomandoi oleh 5 orang ini, 2 diantaranya sekali lagi tepuk tangan buat Mr. Aaron dan Mr. Justin. Ya. Mr. Aaron adalah CEO di Malaysia, Mr. Justin adalah CEO di Indonesia. Kita bersyukur mereka boleh berkenan hadir bersama dengan kita malam hari ini. Perusahaan ini sendiri punya misi membantu lebih banyak orang hidup dengan lebih baik, di mana perusahaan ini kantor mereka yang baru nanti di Kuala Lumpur. Perusahaan ini sudah punya kantor di beberapa lokasi, di Batam sendiri, Indonesia ada di Batam, ada di Jakarta, dan beberapa kota seperti di Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur, dan sebagainya. Nah, mereka sendiri sudah punya pabrik sendiri, produk sendiri, sudah ada 60-an produk. Nah, yang saya mau sharingkan adalah bagaimana kehebatan platform perusahaan ini dengan produk-produknya bisa membawa sesuatu yang bermanfaat buat kita. Detox body, mind, and soul. Detox body, mind, and soul ini sesuai dengan namanya. Detox itu adalah proses mengeluarkan sesuatu yang berbahaya. Dia bukan saja berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna, tapi berbahaya, yaitu sesuatu yang beracun yang dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Tentu Bapak Ibu berpikir, kok tubuh ada racun? Ada Bapak Ibu. Karena tanpa sadar, dari kecil sampai sekarang kita makan, yang kita makan sebenarnya berhenti hanya sampai di tenggorokan, lalu pindah ke sini. Tinggal nanti di sini apa yang kita masuk. Setuju atau setuju? Kalau yang kita masuk adalah makanan-makanan yang mengandung gizi, maka dia akan menjadi kesehatan buat tubuh kita. Tapi pertanyaannya, boleh jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di sini yang suka makan bakmi ayam? Oke. Siapa yang suka makan soto santan? Oke, wah, kelihatan Pak. Nah, siapa yang suka makan Indomie? Oke. Bapak Ibu, siapa yang suka makan nasi padang? Oke. Siapa yang makan mie congsim? Kita boleh jujur ya, yang saya sebut tadi makanan sehat atau makanan yang kurang sehat? Kurang sehat. Jadi kalau kurang sehat, berarti ada kurangnya. Kalau ada kurangnya apa berarti? Itu adalah racun yang mengendap di dalam tubuh kita. Nah, racun-racun ini sudah sangat lama nih Bapak Ibu. Sampai dengan kita sekarang, tahu dari mana ini racun? Sekarang ini kalau kita nggak medical check up, nggak ketahuan. Tapi cara paling gampang adalah, minta maaf ya teman-teman, bukan saya bermaksud untuk mendiskreditkan, tapi ini adalah kenyataan. Cara paling gampang adalah naik di timbangan. Naik di timbangan akan ketahuan kita ini dalam kondisi overweight atau normal.
Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau sudah naik overweight, maaf, sel-sel mengalami yang namanya degeneratif. Kalau degeneratif, maka sel-sel ini akan rusak. Kalau rusak, maka mulai timbul overweight. Apa penyakit pertama? Diabetik. Apalagi? Jantung. Kalau sudah diabetik, lari kemana? Ginjal. Lari lagi kemana? Jantung. Rembet lagi kemana-mana Bapak Ibu. Jadi ternyata tanpa sadar, waktu kita naik timbangan, itulah yang menentukan ada racun nggak dalam tubuh kita. Bukan medical check up dulu. Medical check up artinya sel udah parah banget. Tapi kalau naik timbangan kita overweight, berarti ada something di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Karena overweight adalah penyebab banyak penyakit dalam tubuh seorang manusia. Nah, kita mau keluarkan racun-racun ini dari tubuh. Bagaimana caranya? Konsep yang dilakukan oleh Incawe ini adalah mereka mengedukasi how to eat better as a lifestyle. Ini yang saya suka. Kenapa? Karena program ini bukan hanya program camp biasa, datang selesai yoyo. Selesai orang turun berat badan sehari 2 hari senang cerita, 4 hari turun berat badan cerita senang. Tapi ternyata kenyataannya yoyo lagi. Tapi di dalam camp kita dilatih how to eat better as a lifestyle. Lifestyle artinya apa Bapak? Berketerusan. Makanya kenapa banyak orang habis camp, mereka merubah hidup mereka yang biasanya makan asam, tiba-tiba ada kesadaran baru yang mereka tekad dengan tubuhnya. Mereka mulai peduli dengan tubuhnya. Karena di dalam camp diajarkan bagaimana mengatur pola makan yang benar. Nah, saya sharingkan sedikit salah satu konsep yang dipakai. Yang dipakai adalah intermittent fasting. Bapak Ibu pernah tahu intermittent fasting? Tahu. Tahu siapa yang sudah tahu Ibu? Siapa lagi? Per 20 jam makan. Wah, keren banget. Jam berapa jam puasa Bu? Saya 20 jam. Puasanya 20 jam. Ini keren banget, boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Siapa yang belum pernah tahu intermittent fasting? Biar saya bantu jelaskan. Boleh angkat tangan lebih tinggi. Oke, siapa yang udah tahu intermittent fasting? Nah, sekarang yang nggak angkat tangan, tolong angkat tangan. Biar nggak tahu. Jadi tahu, nggak angkat tangan, nggak tahu juga nggak angkat tangan. Baik, intermittent fasting itu begini. Jadi kita ini kalau malam tidur, bangun pagi, kita makan pagi, kita sebut apa? Sarapan. Iya, bahasa Inggrisnya bilang apa? Breakfast. Breakfast itu kan dari kata Buka puasa. yes, buka puasa. Puasa kita sepanjang malam ini, kita break dia dengan kita makan. Betul ya? Iya. Kalau saya makan terakhir jam 6, besok pagi saya makan jam 6 pagi, berarti puasa saya berapa jam? 12 jam. Iya. Kalau saya lanjut ke jam 8, berapa jam? 14 jam. Iya. Betul ya? Saya berhenti di jam 6, saya lanjut makannya jam 10, berarti berapa jam? 16 jam. Saya berhenti jam 6 malam, saya lanjut sampai jam 12 siang, berarti berapa jam? 18 jam. Betul ya? Iya. Berarti saya berhenti makan jam 6 malam, saya makan lagi jam 12 siang. Berarti panjang kayaknya Bapak. Panjang. Waktu saya breakfastnya di jam berapa? 12. 12. Orang bilang itu lunch, tapi bagi orang intermittent fasting itulah breakfast. Mau breakfast. Itulah buka puasanya dia. Jadi buka puasa yang kita tarik panjang ini untuk apa? Nah, hebatnya Ibu di sini bisa lakukan itu sampai 20 jam. Makin panjang makin bagus Bapak Ibu. Kenapa? Ini bukan sekedar sebuah teori uji coba, tapi nanti saya akan tunjukkan kenapa semua orang di dunia sekarang lagi heboh sama yang namanya intermittent fasting. Karena ini. Nah, program yang dipakai di sini adalah 18/6. Artinya kita berpuasa selama 18 jam, 6 jam kita boleh makan. Nah, bagaimana cara kerja dari intermittent fasting? Yang pertama, testimoni paling banyak di camp itu apa Bapak Ibu? Turun berat badan. Nanti saya tunjukkan. Hitungan 1 hari ada yang 2 kilo, 2 hari ada yang 4 kilo. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini. Semua makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita satuannya kalori. Semua makanan ini kita pakai buat jadi tenaga namanya kalori. Jadi makanan masuk namanya kalori, makan keluar namanya apa? Kalori. Jadi kalori masuk, kalori keluar. Nah, kalau saya punya kebutuhan tubuh, saya makannya 2000 kalori. Ini kebutuhan saya. Yang saya pakai buat tenaga cuma 1000 kalori. Berarti 1000-nya ada di mana? Ada di sini. Nganggur di sini dia. Besoknya saya makan lagi 2000, saya keluar lagi 1000. Ada di mana 1000? Di badan. Ada di badan lagi. Terus menerus seperti itu. Itulah sebabnya bertumpuklah semua kalori dalam tubuh kita menjadi overweight. Inilah yang kita mau supaya dengan berpuasa kita menahan kalori ini. Yang masuk ini kita tahan. Kalau kita tahan berarti tenaga kita dari mana? Dari lemak-lemak yang numpuk di badan kita. Lemak ini namanya keton. Keton yang dipakai jadi tenaga namanya ketosis.
Berarti kalau makanan yang masuk, makanan minuman yang masuk saya tahan, saya pakai dari sini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Turun berat badan. Turun berat badan. Ini caranya, turunkan berat badan. Yaitu dengan cara kita berpuasa dalam suatu jenjang waktu tertentu. Nah, yang kedua, selain ketosis, turun berat badan, ini sih udah pasti Bapak Ibu, confirm turun berat badan. Kenapa? Saya udah 9 tahun melakukan ini. Saya akan cerita lagi. Yang kedua, autofagi. Ini keren nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu intermittent fasting, akan terjadi yang namanya autofagi. Autofagi ini apa? Dari kata auto artinya diri sendiri, fagi artinya makan. Autofagi artinya memakan diri sendiri. Maksudnya gini nih Bapak Ibu. Ini dalam tubuh kita ini ada sel baik, ada sel buruk. Sel buruk ini akan dimakan oleh sel baik. Proses sel baik makan sel buruk namanya autofagi. Gampangnya begini. Kalau makanan yang dimakan oleh tenaga yang diambil ini udah mulai habis, maka kita mulai rasa lapar kan? Iya. Rasa lapar itulah inti daripada autofagi itu. Itulah saatnya sel-sel buruk kita, sel kanker, sel tumor, sel kista, sel apapun yang kotor yang tidak dibutuhkan dimakan oleh sel baik ini. Nah, kalau di dalam camp akan dijelaskan detail oleh nutrisionis Ninjawe. Dia akan detail satu persatu. Jadi kita langsung mengerti, oh kenapa kita perlu melakukan gaya hidup sehat dan intermittent fasting? Karena ternyata kita sedang membuat sel-sel yang kotor ini mulai dimakan. Jadi weight loss itu cuma bonus. Yang kita mau adalah autofagi ini, supaya sel-sel kita ini dimakan. Apalagi Bapak Ibu, penyebab daripada ginjal salah satunya protein berlebihan. Protein yang berkeliaran di dalam tubuh namanya unused protein. Unused protein ini juga dimakan sama dia. Jadi membuat proses racun-racun ini dibersihkan. Gak berhenti sampai situ. Yoshinori Ozumi ketika menemukan itu, dia mendapat hadiah Nobel. Kenapa? Diselidiki oleh semua ilmuwan. Ternyata benar, mereka bilang, waktu kita berpuasa panjang, terjadi namanya autofagi ini. Dan ternyata autofagi ini membuat seseorang sembuh dari kanker, sembuh dari berbagai macam penyakit. Kalau Bapak Ibu panjangkan lagi, maka terjadi yang namanya human growth hormone atau HGH. Apa ini HGH? Gini Bapak Ibu, waktu kita lahir, hormon ini banyak banget dalam tubuh kita. Waktu bayi rambut belum ada kan? Gigi belum ada kan? Kaki belum kuat kan? Lama-lama rambut mulai tumbuh, gigi mulai tumbuh, kaki dari merangkak jadi jalan-jalan, jadi lari-lari, jadi lompat kan? Iya. Tapi begitu kita tua apa yang terjadi? Rambut rontok lagi kan? Penurunan. Rontok. Penurunan. Gigi rontok kan? Rontok. Kaki sudah nggak kuat kan? Iya. Ini artinya hormon pertumbuhan manusia ini mengalami penurunan. Iya. Hormon pertumbuhan manusia ini mengalami penurunan sehingga banyak orang suntik HGH. Ketika mereka suntik tanpa mereka sadar, ada satu penyakit yang akan makan ini HGH, yaitu cancer. Makanya orang kalau mau suntik HGH, pergi ke lab dulu cek CA-nya, ada nggak CA dalam tubuh. Kalau CA-nya melampaui normal, masuk HGH, pam, selesai, cancer langsung tumbuh. Karena dia akan makan. Nah, kalau begitu gimana caranya supaya kita awet muda nih? Supaya kita nih kelihatan tua tapi di dalam kita sehat. Umur kita memang sudah berumur tapi kita sehat. Maka yang kita lakukan adalah intermittent fasting. Begitu autofagi lewat masuk ke HGH, yang terjadi adalah, Bapak Ibu lihat di sini, ternyata dia naik tumbuh sampai 2000% HGH-nya. Dan Bapak Ibu lihat di sini, setelah intermittent fasting, ternyata HGH-nya, IGFR-nya naik sangat tinggi. Ini adalah HGH alami. Bapak Ibu mau tahu efek dari HGH? Siapa di sini yang suka gym? Yang pernah gym? Oh, oke. Waktu pergi gym biasanya personal trainernya akan ngukur dulu kan, timbang dulu kan? Atau enggak sama sekali? Biasanya ditimbang, naik ke timbangan, nanti dia ukur usia berapa ya, terus kemudian kita punya berat berapa, body massa otot berapa. Nanti ada satu yang dia ukur Bapak Ibu kalau dia punya timbangannya komplit, yaitu biological age. Apa tuh? Usia sel. Waktu saya 9 tahun yang lalu, saya naik ke timbangan, umur saya waktu itu 41, tapi ternyata usia sel saya 60. Berat badan saya 86 sampai 87. Di saat itu saya baru menyadar bahwa saya tuh cepat sekali ngantuk. Kalau naik pesawat taruh kepala tidur. Ngantuknya luar biasa. Duduk sebentar ngomong mau tidur. Bahkan rasanya nggak kenyang-kenyang. Ternyata saya sudah masuk pre-diabetic. Umur 41 naik timbangan umur 60. Artinya di dalam tubuh saya, sel saya umurnya 60. Makanya sudah kayak orang penyakit. Naik tangannya setengah mati Bapak. Lutut-lutut udah gak kuat. Nah, ketika saya mengerti konsep ini, saya melakukan intermittent fasting. Saya ingat tahun kedua, tahun ketiga, setiap kali saya naik timbangan orang shock. Berumur saya 23 tahun, 22 tahun waktu itu ya. Nah sekarang ini umur saya 50 Bapak Ibu.
aktivitas saya bersama dengan Mr. Justin dan Dishon, kami dari Bali, habis Bali langsung acara, saya ada acara training, terus di tanggal 20, 21, 22-nya camp, betul ya? 23, 24 kami di Padang, baru tiba tadi langsung ke Medan. Besok saya ada terapi beberapa klien saya, habis itu hari Sabtu saya ada kelas lagi, ngajar lagi seharian full. Habis kelas, Sabtu, minggunya saya udah berangkat lagi pergi ke Batam. Pertanyaannya, bagaimana stamina ini datang? Karena ketika saya naik ketimbangan, usia saya setengahnya dari usia saya yang real. Kenapa? Karena intermittent fasting. Selama 9 tahun saya rutin melakukan ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu di Medan, mari telusuri lebih banyak tentang intermittent fasting. Kalau ikut campnya Injawe, akan diajarkan secara detail, dijelaskan sangat presisi oleh nutritionistnya. Nah, bukan itu saja Bapak Ibu. Kita di sana tentu Bapak Ibu kalau datang, wah saya nggak makan ya, puasa ya? Enggak. Di sana ada namanya light fasting, artinya puasa ringan. Puasa ringannya itu Bapak Ibu akan konsumsi 3 produk ini selama camp. Sehingga apa yang terjadi ketika orang melakukan puasa ringan dengan konsumsi ini, yang pertama udah pasti karena kalori masuk dibatasi dengan puasa, maka yang terjadi berat badan turun. Waktu berat badan turun, produk ini membantu mengeluarkan racun. Maka nanti saya akan tunjukkan batu-batu yang akan keluar nanti. Bapak Ibu udah makan semua kan ya? Nah, oke. Terus kemudian nggak berhenti sampai di situ lagi Bapak Ibu, bukan cuma keluar racun, berat badan turun, tapi ternyata ada banyak cerita-cerita orang-orang yang kemudian menjadi lebih muda dibandingkan usianya, naik ke timbangan usianya lebih muda. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat weight loss ini biasa, karena scam yang kami adakan ini saya sudah berkali-kali lihat. Ini paling banyak ini saya lihat. Nah ini juga saya lihat dari grup, ada yang kurus 1,5 kilo, 4 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ini ponakan saya influencer terkenal, followersnya 3 juta. Kalau Bapak Ibu tahu, dia datang ke saya dalam keadaan putus asa karena dia bilang, saya seminggu lagi nih Om mau berangkat ke London untuk pre-wedding. Sementara saya ini kelebihan berat badan, dari baju yang dipakai itu sesak semua yang sudah di fitting. Jadi ketika saya melakukan program Injawe, Bapak Ibu lihat di sini dari 44 turun menjadi 42,6, body fatnya 15 turun menjadi 12,9. Di dunia gym body fat turun itu 1% aja tuh keren banget Bapak Ibu. Ini turun bisa nggak banyak. Malam-malam dia kirim saya video hasil fitting, dia cerita saya, Om kecilan, saya bilang lo kecilan kan bagus, kok nangis? Itu gua memang semua. Dia bilang iya bagus, tangisan bahagia, makasih Om. Jadi ternyata dia turun berat badan itu udah pasti confirm Bapak Ibu. Yang kerennya adalah, nah yang kerennya itu sel-sel jadi awet muda Bapak Ibu lihat nih. Ini orangnya ini, jadinya begini kan? Lebih cantik nggak Bapak Ibu? Cantik. Awet muda. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya 9 tahun yang lalu, Bapak Ibu pasti akan lihat saya tua sekali. Udah waktu itu 41 tahun, mungkin kira-kira orang kalau lihat saya ya 55, 60 lah. Sekarang usia saya 50, kira-kira sekilas berapa tuh Pak? 28. Wih keren banget. Oke, jadi Bapak Ibu lihat ya. Ini bukan saja mereka berat badan turun, tapi jadi cantik Bapak Ibu. Benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Oke? Jadi, nah ini goal kita berikutnya Bapak Ibu, mengeluarkan batu-batu yang merupakan manifestasi dari penyakit dalam tubuh. Ada banyak sekali batu-batu yang saya lihat keluar, termasuk kemarin di, ya saya nggak tulis saya dengan cepat aja Bapak Ibu, ada yang sudah makan, ada yang belum makan soalnya. Oke, jadi batu-batu ini ada banyak warnanya nanti. Ada warna putih, ada warna hijau, ada banyak macam warna. Bukan buat laki Bapak Ibu. Ya. Saya punya teman, ketika saya ikut detox, saya tahu teman saya ini sangat keren banget. Seorang pembalap sepeda yang suka naiknya ratusan kilo, badannya kecil, ramping. Tapi begitu pagi-pagi saya bangun, saya lihat banyak batu di wastafel. Saya bilang, kok bisa keluar batu? Lalu dia cerita, saya adalah penggila kuliner. Kalau naik sepeda, berhenti di mana perhentian bersama teman-teman, makan, berhenti, berangkat, pulang, makan. Jadi ternyata yang menjadi sumber penyakit salah satunya ya, apa? Makan, Bapak Ibu. Makan ternyata. Jadi olahraga sekuat apapun. Makanya kalau pergi ke gym, kalau ada teman-teman di ruangan ini yang senang pergi gym, coba amati mereka yang tiap hari pergi gym. Badan mereka kayak gimana? Nggak ada banyak perubahan kan? Karena habis gym udah janjian. Kita mau kumpul di mana? Kuliner itu. Jadi olahraga ternyata hanya sedikit membakar kalori. Yang penting kalau masuk. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Yupi, makanan Yupi? Tahu. Tahu. Yupi besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Kecil ya? 3 biji Yupi setara 1 piring nasi putih. Wow.
Kalau kita duduk makan, misalnya sambil cemil yupi, 3 cukup nggak? Enggak. Sebungkus kan? Iya. Sebungkus kan? Kira-kira 10-12 biji kan? Hitung berapa piring nasi putih. Wow. Itu kalori. Manis ya kan? Makanan manis anak-anak itu gula semua isinya Bapak Ibu. Kalorinya sangat tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini minum kopi supaya punya stamina, kafein itu bagus, tapi begitu gula masuk udah jadi penyakit. Tapi kopi hitam yang sehat, tapi begitu gula masuk udah jadi, karena kalorinya sangat banyak sekali. Oke, jadi manfaat detox saya tidak akan detail secara detail untuk tubuh. Intinya adalah memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita, mengeluarkan racun, detoksifikasi, bonusnya turun berat badan dan sebagainya. Nah, yang hebatnya di Incawe ini Bapak Ibu waktu ikut detox kan bukan cuma body, mind dan soul juga diberesin. Mind soul apa ya Bapak Ibu ya? Mind soul itu begini Bapak Ibu. Pikiran dan jiwa. Yes, pikiran dan jiwa. Mind dan soul itu begini. Bisa boleh kesini sebentar. Katakan ini desain jabang bayi. Jabang bayi ada di dalam perut mamanya. Ini desain yang sarah. Umur berapa desain? 29. Ini desain yang sarah. Tapi kan ada desain yang kecil kan? Yang waktu ada di dalam perut mamanya, betul? Iya. Nah, let's say katakan di dalam perut mamanya si desain kecil ini ternyata kakak adiknya, ini contoh saja, kakak adiknya sudah sangat banyak. Hah? Pasti kenapa ya? Nah, Bapak Ibu lihat. Ponakan saya Sonia ini influencer terkenal sekali, tapi dulu waktu dia bulimia, orang tuanya stres. Orang tuanya stres kenapa? Karena anak ini menjauh dari orang tuanya, dipanggil terus oleh guru BK sekolah, guru pembimbing di sekolah. Setelah saya terapi ketemu, ternyata waktu cicinya lahir, selisihnya terlalu dekat. Cicinya baru lahir, mamanya hamil lagi. Sedangkan waktu itu krisis moneter, papanya seorang kontraktor. Di tahun, kalau Bapak Ibu tahu, 97 sekalian kejadian, terus 2007 sekali kejadian, betul ya? Iya. Krisis moneter. Mereka nggak siap, waktu ngomong begini nih. Aduh, kita kan belum siap ya. Gimana nih untuk lahiran? Itu saja anak ini sudah terluka. Dia merasa dia ditolak. Apalagi sampai terpikir papanya bilang, apa kita gugurin aja ya? Waktu papa, apalagi mamanya mencoba untuk kurat. Bapak Ibu, ini anak ini tumbuh akan jadi troublemaker. Kalau dia keluar, nggak keluar, siap-siap nanti di hari dewasa. Ini racun semua tumbuh. Begitu dia mulai lahir, dibandingkan. Anak tengah misalnya, kamu tuh sama kakak tuh harus ngalah. Lagi ribut sama adik, kamu sebagai, tadi sama kakak, adik harus ngalah. Sama adik ribut, kamu kakak nggak bisa ya ngalah dikit ya, terluka lagi. Waktu dia di sekolah, gurunya bilang, ini kamu nih nakal banget, troublemaker, bodoh, udah bodoh, nakal lagi. Masuk lagi nih racun. Seiring dengan waktu, balita pernah dibully sama teman sekolah, kena lagi nih racun. Dalam perjalanan pacaran, jatuh cinta sama cewek, nembak cewek, cewek tolak. Bukan kayak lu nembak gua, terluka lagi. Terus berjalan, dibully di sekolah, di pekerjaan, perjalanan hidupnya berusaha untuk gagal. Maka racun-racun ini mempengaruhi hidup seseorang. Nah, selama racun ini tidak dikeluarkan, maka dia akan menetap di dalam mind dan soul kita. Itu sebabnya bagaimana cara melihat hidupnya seseorang gampang begini Bapak Ibu. Ini slide ini datangnya kan dari komputer ya Bapak Ibu, betul ya? Kalau komputernya saya ganti gambar kucing, kira-kira dia gambarkan gambar apa tuh? Kalau kita ganti harimau, dia keluar apa? Harimau. Jadi kuncinya ada di sana. Sama. Hidup kita ini hanyalah cerminan yang kita alami hari ini. Keuangan kita, bisnis kita, relasi kita, kebahagiaan kita. Hanyalah cerminan dari apa yang di dalam kita. Kalau anak ini dalam hidupnya tertolak, maka dia akan ciptakan penolakan demi penolakan dalam bisnisnya. Bisnis akan gagal, bisnis akan ditolak orang dan sebagainya. Karena ada energi penolakan di dalam dirinya dia. Apalagi kalau misalnya orang tuanya kemudian cerai ngomong gitu. Ini nih, gara-gara ini susah. Kita susah sama uang. Anak ini mulai tahu bahwa uang itu susah. Apalagi kalau papa mamanya kemudian bercerai karena uang, terus mulai ngomong lagi. Karena uang keluarga cerai, jadi takut untuk menikah. Kemarin saya menemukan satu klien saya, umur 30, takut untuk menikah. Setiap kali tanya dia tidak mau menikah. Waktu saya terapi dia ketemu dalam kandungan. Papa mamanya berantem terus setiap hari ngomong, kalau saya hari ini anak gak ada, saya dicerain kamu. Itu kalimat terus keluar. Anak ini sampai takut untuk menikah. Nah ini racun-racun ini di detox kita buang Bapak Ibu. Tentang uang, tentang kebahagiaan, tentang keluarga, tentang siapapun, tentang diri kita. Terutama banyak orang terluka dengan dirinya, merasa tidak berharga, tidak bernilai.
rasanya tidak punya berat, ini dibuang semua, tiba-tiba something happen. Waktu Bapak Ibu detox body, yang keluar adalah batu-batu, yang Bapak Ibu detox body, something happen. Berat badan mulai turun, batu keluar, tubuh lebih fresh. Kalau ini akan terlihat dari hidup kita, tiba-tiba perubahan dalam hidup. Keuangan kita mulai berubah, bisnis kita mulai berkembang, anak-anak pulang dari rumah, anak-anak mulai berubah, pasangan berubah. Kok berubah? Ya nggak ada lagi getaran-getaran ini. Oke, terima kasih Lisa. Tepuk tangan buat Lisa. Jadi, ini orang pintar namanya Nikola Tesla, dia bilang, if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Maksudnya begini, Bapak Ibu, universe ini bukan alam semesta aja. Universe ini tentang keuangan kita, tentang rumah tangga kita, tentang bisnis kita, tentang apapun. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang universe daripada keuangan, keluarga, dan sebagainya, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Energi, frekuensi, vibrasi bisa diukur. Sebelum itu Bapak Ibu tahu ya Nikola Tesla ini siapa ya? Ini orang pintar banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu penemu lampu ini siapa? Thomas Alva Edison, kan? Thomas Alva Edison. Nikola Tesla ini karyawannya Thomas Alva Edison, yang mana banyak paten-paten itu datangnya dari otaknya Nikola Tesla. Cuman karena dia karyawan, staff doang, makanya diambil sama Thomas Alva. Ini cerdasnya luar biasa. Ternyata energi seseorang itu bisa diukur Bapak Ibu. Energi, frekuensi, vibrasi. Jadi kalau energinya 20, ini pasti dekat dengan kematian. Hari-hari ngomong dalam dirinya, saya nggak ada guna, mati aja lebih baik. Tidak ada seorang pun yang sayang saya, bisnis apa aja gagal. Lebih baik saya pergi dari dunia ini, hidup ini tidak berakar. Ini kalimat terus yang keluar. Ibu energinya 20, biasanya dekat dengan kematian. Kalau orang yang penuh dengan kebencian, amarah, itu ada di angka 50 nih. Menyalahkan orang, semua orang salah, itu ada di angka 50. Kebencian, ingin balas dendam, semua ada di angka segini. Nah, yang merah dan orange ini kita menyebutnya heavy energy, energi berat. Hukum dari energi, dia ada vibrasinya. Energi ada frekuensi, frekuensi memberikan vibrasi. Contoh radio di Medan, radio apa Bapak Ibu? RRI, Kardopa. Yang terkenal. Kiss FM. Kiss FM, itu berapa frekuensinya? 105 ya. 105, let's say FM 105. Iya. Kalau 105 kita putar 104,5 kena nggak? Kena kan? Iya. Nah, kalau kita bikin 105 benar, kena kan? Kena. Frekuensinya sama dalam hidup ini. Waktu saya punya getarannya 20, kena nih, saya akan tarik orang yang 20 sama dengan saya. Maka circle orang di sini semua. Oke. I know the reason is. Bapak Ibu ingat? Seorang yang suka musik rock, gak mungkin ngumpul sama musik serosha. Iya. Betul gak Bapak Ibu? Beda. Karena hobi mereka sudah beda. Siapa di sini suka sepak bola? Oke Pak, klub apa Pak? Liga apa? Madrid. AC Milan, Itali, Madrid, Spanyol, mana lagi? Yang dari Papa Pak? MU. Yang Inggris siapa Inggris? Apa Pak? MU juga. Nih Bapak Ibu lihat ya. MU sama MU. Ini katakan, ini nggak saling kenal kan Pak? Belakang Pak siapa Pak? Pak siapa? Pak Dedi. Pak Adi. Nah, Pak Adi sama Pak Dedi nggak saling kenal. Misalnya katakan mereka saling duduk di satu kafe, nggak sengaja ngobrol, terus nyampur ke MU. Kira-kira seru nggak ngobrol? Seru pasti confirm. Karena getaran mereka sama. Karena energi ini ada vibrasinya, pasti seru. Siapa di sini suka Liga Inggris Manchester City? Ada? Kalau ada suka Manchester City, duduk sama mereka dua pasti ribut. Iya. Betul ya? Iya. Pasti ribut namanya. Beda klub. Beda. Saya pernah satu hari ada di Bone. Bapak Ibu tahu Bone itu kalau kita dari Makassar, ujung sekali itu namanya kampung daerah Bone. Iya. Suatu hari ada pertandingan Manchester United lawan Liverpool. Saya dari kecil nih sukanya Manchester United, dari kecil. Nah, waktu pertandingan itu hotelnya cukup jauh dari tempat itu, nontonnya satu tempat kayak Misbar begitu. Bapak Ibu tahu Misbar? Misbar, yes. Jadi tenda-tenda begitu yang kena gerimis. Jadi saya nggak tahu, saya cuma tanya petugas hotel, Pak, di mana ya nonton? Oh, di sana Pak. Begitu saya nonton, saya nggak ngeh. Jadi lagi nonton, kalau Bapak Ibu tahu, Pak Adi sama Pak Dedi tahu, waktu itu Steven Gerrard masih main, Chicharito masih main. Waktu main 5 menit, Steven Gerrard kena kartu merah. Dan masih ingat nggak kejadian itu? Nah, begitu Steven Gerrard ini dari Liverpool yang musuh membuyukan MU. Begitu Steven Gerrard ini kena kartu merah, sebagai pendukung MU senang nggak? Senang kan, musuhnya kena kartu merah, berarti pemain tinggal 10 kan? Iya, senang. Tiba-tiba semua orang ruangan itu banting kursi Bang. Berarti pendukung apa mereka?
Liverpool. Iya. Kalau saya lompat senang apa yang terjadi dengan saya? Dikeroyok Anda. Itulah cara kerja dari getaran. Kalau getarannya sama, dia akan narik yang sama. Getaran beda, dia akan bertentangan. Makanya orang suka gosip. Sama orang suka ngomong bisnis nggak nyambung. Dia merasa waste time. Orang yang ngomong gosip, dia orang bisnis nggak tahu nikmat hidup. Ngomong begini aja nggak terima. Betul ya Pak Ibu? Iya. Ini adalah getaran. Nah, di getaran-getaran inilah yang kita bersihkan selama di dalam camp. Di mana getaran amarah, kebencian, luka, iri hati, dendam. Karena dia ini seperti ini Bapak Ibu. Dia seperti ini. Bapak Ibu pernah lihat lalat? Lalat? Pernah lihat lalat? Pernah. Ngumpulnya sama siapa? Sampah. Enggak, ngumpul biasa sama lalat. Iya, Sama lalat. iya. Di mana dia? Di sampah. Hasilnya bikin penyakit kan? Iya. Kalau air minum kita jus jeruk misalnya gitu. Kemasukan lalat, kita angkat lalatnya buang aja atau kita buang semua? Buang semua. Semua, saking kita takutnya sama yang namanya penyakit dari lalat. Iya. itu. Bapak Ibu tahu lebah? Tahu. Lebah ngumpul sama lebah di mana? Di sarang Bunga. madu. Iya, Hasilnya apa? nektar. Madu. Madu bikin apa? Sehat. Sehat. Yang satu bikin penyakit, yang satu bikin sehat. Kalau jeruk kita, kemasukan lebah, kita buang jeruknya atau kita buang lebah? Lebah. Itulah artinya kalau vibrasi kita rendah, hidup ini kita hanya jadi sampah. Pak. Kita ada di mana-mana, kita hanya jadi troublemaker buat banyak orang. Kalau sampah dia ada di sini, Bapak. Sampah dia ada di sini. Artinya, Bapak Ibu kasih dia mawar, dia akan bilang apa? Memang indah tapi ada duri. Tapi kalau orang di sini nggak ada sampah, dia lihat mawar ini indah banget, nggak ada dia lihat duri. Pernah ketemu orang lihatnya duri melulu dalam hidupnya? Banyak. Banyak. Seorang seller disuruh pergi ke Afrika jualan sepatu, lihat orang Afrika nggak ada yang pakai sepatu. Telepon bosnya, bos, lupakan pasar Afrika bos. Kenapa? Nggak ada yang pakai sepatu bos. Sales kedua datang, lihat orang Afrika nggak ada yang pakai sepatu, telepon bos. Bos, kirimkan 4 kontainer sepatu sama sana bos. Kenapa? Nggak ada yang pakai sepatu bos. Situasi sama nggak Pak? Sama. Yang satu lihat duri, nggak ada yang pakai sepatu, gimana jualan? Yang satu, nggak ada yang pakai sepatu, kesempatan saya jualan. Ini semua berbicara tentang getaran, Bapak. Orang yang getarannya sampah, dia akan lihat semuanya sampah. Secara negatif. Selalu negatif, prasangka, suzon terus, prasangka buruk terus. Tapi sebaliknya, orang-orang yang punya pemikiran bebas dari sampah, dia akan selalu lihat peluang, opportunity, kesempatan. Makanya jangan heran, kalau kita mau berbisnis dengan orang yang mengeluh atau orang yang bersyukur. Bersyukur. Orang pesimis atau optimis? Optimis. Orang yang negatif atau positif? Positif. Ini bicara tentang getaran, Bapak. Kalau di dalam kita getaran negatif, orang susah mengajak kita berbisnis. Kalau getaran kita penuh dengan getaran benar tadi. Nah, jadi di atas main soul ini yang kita bereskan pertama adalah gambar diri. Kenapa gambar diri? Karena banyak orang potensinya hebat, Iya. tapi ngelihat dirinya kecil. Ya. Kayak singa ini lihatnya harimau, lihat dirinya kucing terus. Pernah ketemu orang yang pintar menurut kita di sekolah jualan terus hidupnya biasa-biasa aja? Banyak. Banyak. Karena dia mengecilkan, mengerdilkan dirinya dia karena ada program. Udah jangan mimpi tinggi-tinggi lah, kamu nggak mungkin sukses. Jangan bisnis. Kamu kerja sama orang aja, kalau kamu bisnis pasti rugi. Blocking mental membuat gambar diri dia menjadi rusak. Nah ini yang kita bereskan di dalam camp. Sehingga apa yang terjadi? Sebagaimana orang memandang dirinya, demikian ya, orang yang ikut camp bebas tuh, sudut pandangnya berubah tentang dirinya. Dia mulai melihat bagaimana cara Tuhan melihat dia. Dia mulai melihat siapa dirinya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, contohnya. Bapak Ibu, manusia di dunia ada berapa orang? Dunia ada 8 miliar ya? Berapa miliar? Ada nggak sidik jari yang sama? Tidak ada. Berarti kita apa artinya? Unik. Unik kan? Kita spesial kan? Iya. Nah, bilang sama sebelah, gini-gini di only one gitu. Bilang nggak sama, gini-gini Gini di only one. Gini-gini di only one. Di only one Bapak Ibu, satu-satunya Iya. yang pernah hidup, yang sekarang hidup maupun akan hidup, nggak ada yang sama seperti kita. Iya. Ini satu contoh. Tapi kenapa hidup kita bandingkan dengan orang lain terus? Iya, Dia benar. mah memang hebat, saya mah payah. Oh, dia mah memang jago ngomong, saya nggak bisa ngomong. Dia memang pantas kaya, saya mah miskin. Terus kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, padahal kita lupa siapa dirinya kita. Itu sebabnya kadang-kadang tanpa sadar dalam kehidupan ini, hidup kita hanya berfokus menghabiskan energi kita untuk stalking orang punya sosial media. Lalu kita kerdilkan diri kita. Di camp kita bereskan kembali. Kita hancur ini, kita bersihin toksik racun ini. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu contoh, kalau punya mobil ini pamer nggak di sosial media? Hah? Pamer nggak? Kalau punya mobil ini hujan panas ditutup nggak pakai terpal? Nggak. Kalau kucing numpang merana boleh nggak? Boleh. Kalau yang ini kira-kira pamer nggak? Pamer.
Kalau hujan panas tutup nggak? Ya tutup. Kucing numpang beranak boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa kita memperlakukan berbeda? Dari, Karena apa Bapak? dari tampilannya, dari bentuknya udah beda. Yes, apalagi? Harganya Harganya juga ada apa pasti lagi? sama Satu kondisinya. kata. Apa tadi? Kondisinya. Value. Nilainya Bapak. Kita menganggap ini tidak bernilai kan? Iya, Kita menganggap ini bernilai kan? sangat bernilai. Ketika kita memperlakukan diri kita tidak bernilai, maka dunia pun akan melakukan kita tidak bernilai dan hasil hidup kita tidak akan bernilai. So, bagaimana kita melihat dunia ini bernilai? Bagaimana orang memperlakukan kita? Dimulai dengan bagaimana kita melihat diri kita. Jika kita bereskan yang tidak bernilai tentang kita itu. Oke, Bapak Ibu tahu cerita Fat Cat? Siapa yang tahu Fat Cat? Gamers yang bunuh diri di jembatan di China. Oh, Yang kemudian viral, orang semua taruh makanan, ada? Tahu ya Bu ya? Tahu ya Pak ya? nggak tahu. Bapak Ibu ada yang nggak tahu ini? Saya cerita sedikit ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini adalah nama gamersnya Fat Cat, seorang gamers terkenal. Dia sayang sama kekasihnya. Setiap kali dapat uang dia kasih kekasihnya uang nabung buat nikah. Mau pengen makan McD, tahan, kirim ke calon istrinya. Mau makan KFC, tahan, kirim ke istrinya demi bisa menikah. Suatu hari calon istrinya bilang, pacarnya bilang bahwa saya memilih untuk menikah dengan orang lain. Si Fat Cat memutuskan untuk bunuh diri. Orang semua rame-rame bikin taruh sini KFC, McD, kenang dia bunga dan sebagainya, mengenang bahwa ada seorang laki-laki yang begitu setia dengan wanitanya. Kalau dari sisi psikologis Bapak Ibu, ini karena gambar dirinya rusak. Karena dia menaruh validasi nilainya kepada wanita itu. Ketika ditolak berarti sama dengan tidak bernilai. Iya. Pada saat itu Udah nggak ada pasti artinya energinya 20, dekat dengan kematian. Pasti dia akan berkata dalam hatinya, saya udah nggak ada berguna, dunia udah runtuh, lebih baik mati aja, nggak ada yang sayang saya. Sudut pandang dia hanya kecil, tapi energinya 20. Itu sebabnya Fat Cat pada waktu itu memutuskan bunuh diri karena sudah melihat dirinya tidak bernilai lagi. Siapa yang mengakhiri hidupnya? Orang yang melihat saat dirinya tidak bernilai, betul Bapak Ibu? Iya. Nah, ini contoh bahwa self talk yang kita ucapkan itu menentukan siapa kita hari-hari itu. Oke, jadi kita ada terapinya, gambar diri yang benar, penjara mental. Kalau gajah sirkus itu dijinakan dengan cara ditembak pakai senapan bius, pingsan, diikat dengan rantai kapal. Setiap kali dia sadar, dia berusaha untuk lepas, nggak pernah bisa lepas. Sampai suatu hari nanti petugas sirkusnya lihat dia tidak berusaha lagi, diganti dengan tambang biasa. Begitu ganti, dia langsung diam, tidak lagi berontak. Rantainya masih ada nggak Bang? Sudah nggak ada. Tapi sebenarnya pindah di sini. Berapa banyak orang dalam hidup ini sekali bisnis gagal langsung rantai di sini. Ya udahlah, nggak mungkin bisnis lah. Udah pasti gagal lah. Rantainya udah di sini. Sekali melakukan ini, maaf ya, ada yang rumah tangga gagal, ambil kesimpulan generalisasi lah, saya udah nggak layak lagi rumah tangga, pasti lah. Mental block inilah yang kita bereskan di dalam keyakinan diri yang salah atau tidak pada diri sendiri. Oke, terus kemudian kita akan bereskan apa lagi? Luka batin Bapak Ibu. Karena dia sudah ada sejak dalam kandungan ibu. Saya menemukan terlalu banyak orang-orang yang tanpa sadar sikap dia terhadap orang tuanya, papa mamanya, sikap terhadap adik kakaknya, sikapnya terhadap kehidupan datang dari program di dalam kandungan. Sehingga biasanya kalau kita bereskan di dalam kandungan sampai atasnya beres semua. Oke, efek dari luka batin Bapak Ibu ya. Banyak sekali luka batin. Efeknya yang pertama, pola berulang. Contoh, saya menikah dengan istri saya yang dari bagian si api-api. Istri saya, papanya seorang pelaut. Bapak Ibu tahu bagian si api-api ya? Ada yang tahu ya? Tahu. Itu rata-rata pelaut ya, rata-rata. Zaman dulu pelaut. Suatu hari, anak saya yang kedua, anak saya yang pertama sekarang cowok udah 20, yang cewek 18 tahun. Dan waktu itu masih balita yang cewek. Suatu hari saya amati anak perempuan ini masih balita menyentuh barang-barang istri saya, bedak, lipstick. Apa yang dilakukan oleh istri saya? Anak cewek nih ya, dia pukul. Satu kali saya lihat mungkin ada kesalahan dia bikin, tapi saya pun juga heran kenapa sampai harus pukul ya. Oke. 2 kali, 3 kali saya nggak tahan, saya bilang sama istri saya, kalau kamu pukul anak cowok menyentuh barang wanita ini, saya masih bisa terima. Itu pun tidak harus pakai pukul, pakai teguran. Ini bedak lipstick ini disentuh oleh anak perempuan. Kalau kamu pukul, apa yang sedang kamu bangun ke dia? Membuat dia alergi. Istri saya bilang apa? Saya nggak ngerti papi. Tiap kali dia sentuh otomatis saya pingin pukul. Tiap kali saya pingin pukul. Saya pun nggak ngerti. Habis pukul ngapain Bapak Ibu? Masuk kamar nangis.
Istri saya nyesel kan, udah pukul anak. Bapak Ibu ada di sini, habis pukul anak gitu, rasanya nyesel kan? Iya. Kenapa ya saya bisa tangan bisa kasar banget ya? Kenapa mulut saya bisa kasar banget ya? Anak udah terluka, terlanjur terluka nih Bapak Ibu. Jadi istri saya terapi. Waktu terapi ketemu filenya. Masa kecil dilakukan oleh mamanya. Terus kenapa mamanya lakukan Bapak Ibu? Karena papanya nelayan. Kalau papanya melaut, itu belum tentu ada hasil Bapak Ibu. Kadang-kadang dia pulang 2 minggu, 3 minggu, kadang-kadang dia pulang ada hasil. Sehingga mamanya harus jaga benar-benar semua perlengkapan bedak, lipstik ini. Gak ada cadangan lagi. Kalau sampai disentuh tumpah, ya udah sepanjang papanya belum datang atau datang ada hasil, nggak bisa lagi dandan. Pola ini berulang. Waktu kecil dipukul, istri saya mengulang tanpa sadar. Sebagai anak kecil dia mengerti sentuh sama dengan pukul. Itu sebabnya banyak orang hari-hari ini yang dia bawa adalah didikan dari atas sebelumnya. Contoh ya Bapak Ibu ya, saya di Flores didikan di Kapilian itu biasa. Biasa banget, sangat biasa. Saya kira benar Bapak Ibu. Saya ulang lagi karena cowok saya. Lukanya luar biasa. Begitu saya sembuh, anak saya perlakukan sekarang kayak teman dengan saya. Bisa duduk malam-malam diskusi banyak hal. Kenapa? Karena dalam polanya ini, luka batinnya ini saya sembuhkan. Bagaimana orang tua memukul saya dulu, saya ampuni orang tua saya. Oke. Kemiripan dari kemiripan. Seorang wanita datang ke saya, Pak, saya minta tolong diterapi. Kenapa? Saya kenapa ya ketemu cowok brengsek semua ya? Sudah berkali-kali asal mau menikah pasti tinggalkan saya. Waktu diterapi, umur 3 tahun dia main dokter-dokteran sama sepupunya. Ternyata dia dilecehkan sama sepupunya. Umur 7 tahun dia dilecehkan sama pembantu ayahnya karena papanya itu punya ruko tuh panjang ke belakang. Sempit, lebarnya sempit tapi panjang ke belakang. Di belakang tuh barang-barang kelontong. Dia sama keluarganya main itu, sepupunya main hide and seek. Hide and seek. Sembunyi ya, tutup mata. Iya. Dilecehkan sama pembantu papanya. Yang ketiga, waktu dilecehkan di 17 tahun sweet 17 dia, lecehkan sama kekasihnya. Sejak itu dalam kepala dia, laki-laki sama dengan brengsek. Hukum getaran adalah sesuatu yang sama dari dalam akan meraih sesuatu yang sama. Itu hukumnya, nggak bisa dibantah. Bapak Ibu tahu garpu talak? Garpu talak kalau diketok, pong, dia akan membunyikan semua yang sama frekuensinya dengan dia. Kalau dia 440, dia teng, semua 440 akan bunyi. Waktu dia punya getaran laki-laki brengsek, maka siapa yang dia tarik? Ini hukumnya Bapak Ibu, gak bisa dibantah. Makanya tidak ada cara lain ketika ini dibereskan getarannya. Getaran yang namanya laki-laki brengsek itu gak ada lagi, berganti dengan semua laki-laki itu baik dan sebagainya. Dia memandang segala sesuatu yang baik, prasangka baik ini terjadi, maka yang baik kita. Jadi ini kunci daripada detox kita punya body mental. Insomnia, susah tidur, psikosomatis, pergi dokter nggak ketemu. Ini banyak nih saya ketemu nih Bapak Ibu. Duduk di kursi terapi saya, ya pergi dokter nggak ketemu, nggak ini segala macam. Habis camp sembuh, bisa tidur, cancer. Bapak Ibu, cancer memang ada genetik, ada pola makan, tapi Bapak Ibu tahu, cancer juga salah satu sebab dari luka batin. Kenapa? Dulu tahun 2003 sampai 2008 saya suka ke rumah sakit di Bapak Ibu. Kalau ke rumah sakit, saya nggak tahu kenapa setiap kali mereka yang cancer. Kalau saya tanya satu pertanyaan, adakah luka di hatimu terhadap seseorang? Nangis Bapak Ibu. Waktu saya sebagai hipnoterapis di tahun 2009, baru saya mengerti, ternyata luka batin mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol ini memicu makanan cancer. Makanya kalau kita punya luka batin dan kebetulan kita ada genetik cancer, jangan kaget. Tiba-tiba makanan cancer itu luka batin. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau lagi benci dendam seseorang, perasaannya enak atau gak enak? Gak enak. Berat atau ringan? Berat. Berat. Itu dia kortisol. Ingat seseorang tetangga dan kita ribut, lewat 1 cm aja kita gak tidur sepanjang malam. Tetangga kurang ajar, parkir mobilnya 1 cm lewat rumah kita, pagar gitu. Itu yang bisa kita gak tidur, itu kortisol sepanjang malam. Ingat mantan, disakiti mantan. Ini kurang ajar, lihat lagi fotonya di sosial media. Wah, dia udah lagi sama orang lain. Dan nangis kortisol lagi sih makan cancer. Berapa lama kita mau simpan ini? Kalau kita nggak detox, oke. Apalagi penghalang kesuksesan, penghalang rezeki, Bapak Ibu. Loh kok bisa halang rezeki? Yang membuat doa terjadi itu iman, Bapak Ibu. Iman, ya, iman. Nah, iman ini adanya di hati, dia nggak bisa pakai logika, betul? Iya. Luka dari mana, Bapak Ibu? Hati juga. Makanya ada kebenaran bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah memancar kehidupan. Iya. Kalau kehidupannya sudah nggak ada luka, dendam, kepahitan, amarah, kebencian, ada kehidupan nggak, Bapak? Nggak ada. Kita sering dengar tentang surga dan neraka, Bapak Ibu ya. Iya. Surga dan neraka yang nanti setelah kematian dengan surga dan neraka di bumi ini ada. Siapa yang pegang neraka?
mereka yang menyelukan dendam, kepahitan, amarah, kebencian, itu hari-hari hidupnya penuh dengan neraka. Betul Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, ketika seorang ini hatinya penuh kebahagiaan, sukacita, senang melihat orang positif, ini hatinya selama ini selalu mengalami namanya surga. Oke. Terus kita akan ada terapi di sana, pengalaman rezeki. Salah satunya adalah kita akan beres juga tentang uang Bapak Ibu. Saya tidak akan berfokus tentang ini karena adanya di detox camp, bagaimana saya detox racun-racun uang. Banyak sekali orang yang saya temui ternyata masih memegang belief system yang salah tentang uang. Saya kasih satu contoh ya, satu contoh aja. Kalau seandainya ada tulisan kalimat bilang ini, Dari 2 angle di sana. oke Bapak Ibu, kalau ada satu kutipan di status tulis begini Bapak Ibu, Tuhan memenuhi, dengar baik-baik ya, Tuhan memenuhi apa yang aku butuhkan dan bukan yang aku inginkan. Siapa yang setuju? Apa setuju? 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 Ya, lagi. Saya ulangi ya. Tuhan memenuhi apa yang aku butuhkan dan bukan yang aku inginkan. Oke. Yang nggak setuju katakan? Oh, nggak ada yang nggak setuju. Tapi yang setuju lumayan banyak, yang nggak setuju nggak ada, mungkin masih ragu ini yang mana? Oke. Saya tanya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang anaknya sesekali, dengarin saya, sesekali minta Indomie, kasih apa enggak? Kasih. Sesekali minta KFC, kasih enggak? Kasih. Sesekali minta Coca-Cola, kasih enggak? Kasih. Ini kebutuhan atau keinginan, Bapak? Keinginan. Lalu kenapa kita yang manusia terbatas ini, anak kita yang dia inginkan kita kasih? Tapi Tuhan yang maha punya segalanya, kita bilang jangan. Yang aku butuhkan saja, yang aku inginkan jangan. Saya tanya lagi Bapak, rumah mewah 2000 meter, ada kolam renang, ini kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Jangan pernah bermimpi kalau punya belief system ini. Mobil Lamborghini, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Jangan pernah bermimpi kalau punya belief system ini. Kenapa? Karena semua keinginan kita blocking dari Tuhan. Kita bilang, Tuhan memenuhi apa yang aku butuhkan dan bukan yang aku inginkan. Maka semua keinginan kita akan dibatalkan. Karena hukum belief system mengatakan you got what you believe. Iya. Kamu mendapatkan apa yang kamu yakini. Kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan, tapi kamu mendapatkan apa yang kamu yakini. Saya mau Lamborghini, tapi keyakinan saya Tuhan gak bisa penuhi keinginan saya. Terus yang benar gimana? Tuhan memenuhi apa yang aku butuhkan dan Aku ingin. yang aku inginkan. Soal kasih nggak kasih hak siapa? Hak Tuhan. Ya. Tapi kita jangan batasi yang mahal ini. Ketika kita membatasi ini, maka ini yang terjadi. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Udahlah, jangan kaya-kaya lah. Uang nggak dibawa mati. Pernah dengar? Sering. 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 Waktu kita meyakini ini sebagai sebuah karena iya ya benar ya, saya mati kan cuma 1 kali 2 ya, bahkan ada yang dibakar ya. Iya. Itu apa ya, saya kumpulkan banyak uang. Sekali kita begini Bapak Ibu, kita kunci racun di sini tentang uang. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, uang memang tidak dibawa mati, tapi nggak punya uang rasanya setengah mati, betul? Betul. Rasanya mau mati. Rasanya mau mati. Mati. Oke. Bapak Ibu dengar saya. Kalau kita punya pohon mangga, setahun buahnya cuma satu biji. Kalau tetangga minta kasih nggak kita? Enggak. Kalau buahnya ribuan, dimakan kalong, dimakan kelelawar, pun masih nggak selesai. Tunggu tetangga minta atau kita bagi? Bagi. Kenapa kita bagi? Karena kita berlimpah, betul? Iya benar. Uang memang tidak dibawa mati. Melalui uang kita bisa tanamkan amal kebajikan untuk kita bawa mati. Setuju? Setuju. Karena kita tidak mungkin bisa memberi yang kita nggak punya. Ada banyak orang takut menjadi kaya karena ini. Nah di camp kita beresin satu persatu racun-racun tentang uang, lalu kita install money magnet tentang uang, sehingga orang itu akan merdeka. Oke. Kita akan bersihkan juga fobia. Biasanya saya akan bantu untuk membersihkan kalau punya fobia-fobia tertentu. Terus aura gagal, aura sukses. Bapak Ibu kalau ngomong aura, kira-kira ada di kepala ini mistis nggak ya? Ada nggak? Ada nggak di dalam ruangan ini? Ngomong aura rasanya mistis gitu, angkat tangan boleh? Boleh nggak? Saya dibantuin. Ada? Yang merasa ini mistis? Bapak Ibu tahu nggak? Setiap kita ini punya aura. Iya. Aura kasih. Bukan aura kasih. Bukan juga aura pakai T. Bukan. Aura nih Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Ini di kepala kita ini, kita kan suka mikir kan? Iya.
Kalau kita pakai alat namanya EEG, elektroencephalograph, ditempel, nanti kelihatan di monitor ada gelombang namanya elektrik. Cik 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 cik. Kalau kita pikir, kalau pikiran ini membuat kita ada merasakan satu, misalnya kita pikir, oh impian saya terwujud, terus kemudian wah bahagia, maka di EEG muncul di monitor. Cik cik, itu magnetik. Jadi yang dipikir keluarnya elektrik, yang dirasa keluarnya magnetik. Kalau pikir sama rasa, jadinya apa? Elektromagnetik. Elektromagnetik. Pernah nggak ketemu orang yang nggak berbuat baik sama kita? Sering. Kita nggak kenal, tapi kita rasanya dekat sama orang itu. Oh iya. Nggak buat baik sama kita, nggak kenal, tapi kok kita nyaman sama orang itu. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Pernah nggak ketemu orang yang kita nggak kenal dia juga nggak buat jahat sama kita, tapi lihat koinnya mau pakai sepatu lempar. Sering juga. Ada juga. Itu apa Bapak Ibu? Itu getarannya dia ini yang dia pikir dan dia rasa, ini kita tangkap. Anak kita kalau pulang, siapa, siapa, tapi kita rasa, anak ini kayaknya ada masalah. Bisa nggak gitu Bang? Iya. Itu kita tangkap auranya. Cuman kita nggak tahu. Kalau pakai mesin ketahuan, di camp itu ada mesin. Lihat tuh auranya orang. Dan hebatnya Bapak Ibu ini cara kerja aura. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pakai mesin paling kelihatan. Ada orang auranya bagus, positif banget. Begitu dicek pakai mesin nilainya 100, auranya bagus. Ada orang auranya jelek Bapak Ibu. Ngomong, yang jelek ini taruh, pam, langsung jadi 100 kayak gini. Itu sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat arang batok ya, tukang sate kalau lagi bakar, itu kan arang yang nyala dikit dong kan? Iya. Separuhnya kan arang mati kan? Dia gabung, dia kipas, dari nyala semua kan? Iya. Itu cara kerja daripada getaran energi. Sebaliknya, kalau ini kuat banget, lalu negatif. Yang ini sedang-sedang saja. Begitu sentuh ngobrol, turun langsung. Yang biasa-biasa. Jadi itu sebabnya kenapa kita perlu menaikkan getaran aura kita, cara berpikir kita, cara kita merasa, sehingga getaran aura kita menjadi besar, orang lihat kita, orang merasa nyaman, dan kita menarik semua yang kita inginkan dalam hidup ini karena getarannya menarik yang sama. Caranya gimana? Lihat aja circle-nya kita, itulah getaran kita. Oke, jadi ini aura tadi kita bereskan dari 20 yang kita pikir. Ini kan 20 kan, yang dia pikir apa? Hidup gak ada guna, mati saja, saya rasa sedih. Ini 20, auranya pasti suram. Saya sering nih klien kalau datang ya senyum biar lebar, saya sentuh tangannya saya, pasti ada something nih. Jadi ternyata getaran inilah yang kita tangkap nih Bapak Ibu. Sebaliknya ada orang biasa aja gitu. Saya kasih beberapa contoh, nggak ada di sini. Bapak Ibu boleh bantu saya bayangin begini. Pernah lihat seorang bayi tersenyum tulus? Pernah. Gambarnya saya nggak ada. Pernah ya? Pernah melihat seorang kakek atau nenek yang sudah berkerut, udah rambut memutih senyum tulus? Pernah. Bagaimana kita tahu mereka tulus tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kita bisa merasa, betul ya? Iya. Pertanyaannya adalah, secara fisik mereka berbeda kan? Satu kan belum ada kerutan, satu kerutan, betul? Iya. Satu rambutnya masih hitam legam, yang satu udah putih, betul? Apa sih yang kita tangkap? Getaran Bapak Ibu. Jadi ketulusan itu getaran. Inilah yang sebenarnya kita perbaiki selama di detox supaya getaran kita ini kita ubah. Nah, kita juga ada belajar tentang bawah sadar. Bawah sadar ini adalah untuk kita gunakan buat program impian kita, untuk body goals kita, money magnet dan sebagainya. Bawah sadar itu contohnya begini Bapak Ibu. Siapa dalam ruangan ini yang ngomongnya begini? Kalau nggak makan nasi, kalau nggak makan nasi itu belum makan, sama dengan belum makan. Ada nggak? Saya kalau belum makan nasi, sama dengan belum makan. Belum makan roti, pizza pun rasanya belum makan nasi, belum makan. Ada di dalam Ya itu Medan banget. Oh Medan banget ya? Iya. Oh, Ya, makan Indomie harus pakai nasi kalau oh enggak. Indomie harus pakai nasi. Ya. Belum Tapi makan. ada kan dalam ruangan saya yakin ada yang tidak makan nasi pun oke. Ada? Nah oke. Jadi sebenarnya ini apa? Isi kepala aja. Siapa yang kalau kena angin malam bilang masuk angin? Ada? Pernah dengar nggak ada orang yang suka ngomong, saya kalau kena angin malam masuk angin? Ada ya? Ada. Ada. Iya. Pernah lihat nelayan melaut pagi, siang atau malam? Malam. Pernah lihat nelayan kerikan? Enggak. Nggak pernah. Kenapa nelayan nggak pernah kerokan? Karena dalam kepalanya nggak pernah. Pikiran bawah sadar itu tetap itu. Apa sih yang tertanam di dalam diri kita? Yang tanpa sadar mempengaruhi hidup kita. Nah ini contoh-contoh kecil Bapak Ibu. Ya sugesti. Contoh-contoh kecil Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sadar kita ciptakan itu datang getaran dari dalam kita yang menarik kehidupan itu. Kita marah sama dunia ini, kita marah sama Tuhan, kita marah sama Allah. Enggak, kita yang ciptakan itu. Makanya kenapa kita harus memperbaiki ini? Yang kita tarik-tarik datang ini sebenarnya getaran dari dalam diri kita. Ketika punya getaran kita kotor, maka kita tarik kotor seperti lalat tadi dan kemudian kehidupan kita menjadi
kotor dan penuh dengan sampah, kita mau nyalakan siapa? So kita perbaiki ini. Sekarang kita overweight, kita mau salahkan Tuhan. Enggak. Tuhan, saya kena penyakit diabetes, salahkan Tuhan, nggak bisa, karena kita kasih masuk racun dalam tubuh kita. So kita keluarkan racun ini, kita ubah gaya hidup kita keluarkan racun yang ada di dalam kepala kita yang sudah masuk dalam hati kita ubah kembali ini. Oke, terus kemudian hati-hati Bapak Ibu, rasa takut juga adalah iman. Pernah rasa cemas khawatir terhadap sesuatu? Pernah? Anak belum pulang, Pak, anak-anak ini kemana nih, jangan-jangan aduh nanti ada apa-apa di jalan, betul? Iya. Suami belum pulang nih, ini harusnya udah pulang nih, bilang meeting, mijit yang penting-penting, betul? Iya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kekuatan ini menjadi kenyataan Bapak Ibu, karena ini jadi doa. Iya. Bapak Ibu dengerin kalimat ini. Where intention goes, energy flows. Kemana saja intention kamu, energi akan pergi ke situ. Waktu kita cemas, khawatir, kita akan pergi ke situ. Ini Nabi sangat terkenal. Saya izinkan pinjam dari Bible ya. Dalam Bible Nabi ini terkenal, namanya Nabi Ayub. Kerjanya setiap hari mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi waktu dia persembahkan, dia bilang gini, persembahan ini buat anak-anak saya, jangan-jangan anak-anak saya semalam berbuat dosa. Nanti mereka dihukum Tuhan. Seumur hidupnya dia hanya ngomong doanya itu. Dan kemudian benar-benar terjadi. Waktu terjadi dia bilang, apa yang aku takutkan justru yang mendatangi hidupku, apa yang aku cemaskan itu yang menghampiri hidupku. Jadi kalau kita cemas khawatir, sebenarnya kita sedang mendoakan itu terjadi. Oke. Leila Lopez naik ke panggung Miss Universe, dapat mahkota Universe sebagai Miss Universe pertama berkulit hitam. Ditanya, Miss gimana perasaanmu? Perasaan saya sama seperti saya SD kelas 4. Loh, kok bisa begitu? Karena sejak SD kelas 4 saya sudah melihat saya ada di panggung Miss Universe. Wow. Itu cara kerja dari pikiran bawah sadar. Sudahkah kita lihat 1 tahun dari sekarang hidup kita? Sudahkah kita lihat keuangan kita 1 tahun dari sekarang? Sudah kita lihat saldo bank kita? Sudah kita lihat mobil apa yang mau kita kendarai? Itu semua kekuatan pikiran bawah sadar. Kita akan banyak demo di dalam kelas supaya kita tahu bahwa ternyata banyak racun yang melimitasi kita. Tapi begitu kita program benar-benar, tiba-tiba something happen. Bapak Ibu, kita diprogram oleh bawah sadar nih, saya kasih contoh. Tolong teman-teman di Medan dalam ruangan ini jawab saya dengan cepat. Apapun makanannya, minumnya, Tewo toso. itu kan? Nah, ini contoh Bapak Ibu. Itu Dan saya bahasa kasih contoh lagi. Kalau saya bilang soft drink, di kepala Bapak Ibu apa? Coca-Cola. Coca-Cola. Air mineral. Aqua. Tahapan. BCA. Ini contoh program. Kita begitu spontan melakukan sesuatu. Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini? Lebih cepat, lebih baik. Pak siapa? Benar tadi Pak siapa? JK. Bapak Ibu ingat ya waktu itu Pak JK bertarung lawan Pak SBY di Pilpres kan? Iya. Pak JK bilang apa? Lebih cepat? Lebih baik. Pak SBY bilang apa? Lanjutkan. Yang menang siapa? Pak SBY. Pak SBY. Di riset Bapak Ibu, kenapa Pak SBY menang? Ini intermezzo, Pak jangan direkam ini Pak. Nanti saya nanti dipanggil lagi. Intermezzo. Konon katanya yang menang Pak SBY karena ibu-ibu nggak milih Pak JK. Ditanya lagi, kenapa ibu-ibu nggak pilih Pak JK? Karena ibu kesel banget sama Pak JK. Lebih cepat lebih baik, ibu nggak suka, ibu suka yang lanjutkan. Yang ngerti diam ya. Yang ngerti. Oke, paham diam. Jadi, Bapak Ibu, 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Pesan terakhir, daripada mengeluhkan ruangan yang gelap, lebih baik nyalakan lilin. Iya. Daripada mengeluhkan kehidupan kita hari ini yang mungkin struggle secara keuangan, struggle dalam keluarga, struggle di dalam kehidupan ini. Kita sepertinya melihat kehidupan ini seperti labirin yang berputar tanpa ujung. Seolah-olah kita di malam gelap gulita yang gak ada satu penerangan pun, sampai kita bertanya, ya Allah, hidup saya ini mau dibawa kemana? Kenapa tahun demi tahun tidak pernah berubah? Kenapa saya akhir tahun punya komitmen resolusi, akhir tahun depan sama, hidup saya bahkan lebih buruk? Daripada mengeluhkan ruangan yang gelap, lebih baik nyalakan lilin. Daripada mengeluhkan situasi kehidupan kita, maukah kita nyalakan lilin dengan cara mengeluarkan racun-racun ini di dalam tubuh kita. Karena di dalam game Bapak Ibu kita datang seperti ulat. Tadinya kita kayak ulat. Ulat itu berbulu, ulat itu gampang. Iya. Orang gak senang dekat kita. Omongan kita, suami kita gak suka, istri kita gak suka, anak kita gak betah, bos kita gak suka, kawan-kawan kita gak suka, bawahan kita gak suka. Kata yang keluar dari kita penuh dengan luka, kepahitan, amarah, kebencian. Masuk di camp kita kayak masuk ke pompong. Dibentuk di dalam camp, di detox body, mind, and soul. Keluar dari camp menjadi kubu-kubu yang indah. Kita tidak lagi terperangkap oleh ulat itu yang menjadi racun atau gatal buat dunia.
tapi kita menjadi kupu-kupu yang indah mewarnai dunia. Sehingga saya ingat pesan almarhum ayah saya, ketika kita lahir di muka bumi ini, kita sebagai bayi, kita menangis. Orang sekitar kita tertawa dengan kehadiran kita. Tapi pastikan ketika kita meninggal nanti, gantian. Mereka yang menangis kehilangan kita, kita yang tertawa karena sudah mengakhiri ini kehidupan ini dengan baik, sudah mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Sementara ada banyak orang menangis kehilangan kita yang pernah berjasa di dalam hidup mereka. Moga-moga sharing malam hari ini tentang detox berikan manfaat buat teman-teman. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lori. Kalau ada kata-kata yang salah, I'm so sorry. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi buat Pak Joseph. Terima kasih banyak buat Pak Joseph. Tadi Pak Joseph telah menjelaskan tentang detox camp kita. Kita akan mengadakan detox camp ini di tanggal 26 di bulan Oktober. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti detox camp ini, langsung saja samperin siapa yang undang Ibu Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada tanya jawab Bapak Ibu. Ada yang kurang ngerti, boleh ditanyakan langsung. Marketing plan ya setelah ini, iya pastinya. Tentang detox camp ada tanya jawab, ada yang pertanyaan yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutin ya tentang marketing plan ICAW kita ya. Saya undang lagi kembali ke Pak Joseph, silakan ulang. Jadi Bapak Ibu, setelah detox camp sukses di berbagai event, lalu kemudian permintaan mulai banyak, di mana produk yang dikonsumsi ini sebenarnya adalah produk yang sama yang sebenarnya dipasarkan oleh ICAW, sehingga mereka kemudian melahirkan satu sistem platform yang sangat bagus disebut dengan program namanya PIC, Power Incentive Campaign. Artinya orang-orang yang mengkonsumsi produk ini rata-rata akan mengundang lagi ke detox camp berikutnya. Orang-orang yang sudah merasakan manfaat ini pasti akan repeat lagi konsumsinya, sehingga akhirnya lahirlah program PIC. Setelah tubuh kita sehat, kita bagikan informasi kepada orang lain tentang produk ini, apa yang kita dapatkan. Nah, perusahaan melahirkan satu konsep yang namanya, jadi kalau Bapak Ibu ikut detox camp atau Bapak Ibu mengkonsumsi produk ini, yaitu 3 produk tadi, Green Cell Pro sama Saja Iji yang memang membantu turunkan berat badan, detox dan sebagainya ini, itu 3.300.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih 2, ikut detox camp-nya atau ambil produknya, hasilnya akan sama. Oke, kalau Bapak Ibu beli 3,3, ternyata ada satu konsep yang mana kalau Bapak Ibu jalankan dengan konsumsi ya, kita bukan cari orang sakit ya Bapak Ibu, kita juga tidak cari, kita sedang menyadari bahwa ada racun di dalam tubuh kita mau keluarkan racun ini. Jadi konsepnya saya menyebutnya adalah konsumsi untuk keluarkan racun. Jadi begitu racun keluar, kita mau ngapain ini informasi? Kita deliver, kita info kepada orang-orang terdekat kita untuk juga sama. Nah Bapak Ibu akan diberikan kompensasi oleh perusahaan, yaitu uang tunai 15 miliar dan rumah 5 miliar dalam waktu 10 bulan saja. Berapa lama Bapak Ibu? 10 bulan. 10 bulan. Berarti totalnya 20 miliar dalam 10 bulan. Coba tanya di sebelah cukup atau enggak? Tanya di sebelah. Oke, caranya gimana Bapak Ibu? Program ini akan dijalankan 1 Oktober 2024. 1 Oktober 2024, setiap orang yang bergabung dalam program PIC ini dikasih waktu 12 bulan. Jadi kalau kita bergabung 1 Oktober 2024 akan berakhir di 30 September 2025. Kalau orang itu bergabung di 1 November, dia akan berakhir di Oktober. Setiap orang jatah waktu 1 tahun kalender. Nah, kalau begitu dengan 3.300.000 kita akan dapat produk ini nih. Ya, produk program 14 hari ini adalah oil, green dan cell pro, di mana ini produk yang dikonsumsi selama detox camp yang tadi saya cerita keluarkan batu dan sebagainya. Nah, produk ini sendiri Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya ingin tahu tentang produk, nggak usah khawatir. Ada nutritionistnya yang sudah videokan, mendokumentasikan video penjelasan secara detail. Bapak Ibu tertarik untuk nonton berapa menit? 30 menit ya? 20 menit. 20 menit Bapak Ibu. Bisa kami kirimkan, Bapak Ibu nonton isi dalam dari produk ini apa saja, manfaatnya apa saja. Jadi saya tidak akan membahas di sini ya. Yang saya mau sharingkan adalah bagaimana Bapak Ibu dengan 3.300.000 ini ubah menjadi 15 miliar plus rumah 1 dalam waktu 10 bulan saja. Jadi di ICAW ini kalau Bapak Ibu jalankan ada 9 bonus yang pasti Bapak Ibu dapatkan, ditambah lagi 2 bonus dari PIC. Jadi fast start sama reward. Bagaimana cara kerja bonus ini? Bisa sehingga kita bisa dapat 15 miliar plus rumah. Cara kerjanya begini. Jadi Bapak Ibu
bergabung. Bonus yang pertama adalah bonus fasta. Bonus fasta itu begini. Jikalau kita bisa mensponsori 2 orang untuk mengkonsumsi produk ini 3,3 juta dalam waktu 14 hari saja, maka kita berangkat bonus fasta. Berapa bonus fasta? Yaitu 400.000 per orang yang kita sponsor. Contoh, ini kita di sini dalam waktu 14 hari kita sponsori orang pertama, namanya Andi. Kita dapat dulu bonus sponsor 228.000. Saat yang bersamaan, perusahaan kasih lagi bonus fasta 400.000. Jadi kita sudah terima 628.000. Lalu, orang yang kedua kita sponsor namanya Dewi. Kita akan dapatkan bonus sponsor 228 dan bonus fasta 400.000. Begitu kita bisa mensponsori 2 orang, sistem langsung mengunci kita sebagai qualified fasta. Artinya, sejak dari hari itu, siapapun yang kita sponsori 3.300.000, kita terima 628.000. Lalu kalau saya tidak qualified, 400.000 ini akan pergi ke atas Anda. Upline di atas Anda dalam garis sponsor langsung. Dia tidak balik ke perusahaan, tapi diberikan kepada upline di atas. Contohnya begini. Ini Anda sponsori 2 orang, Andi dan Dewi, Anda qualified. Andi juga qualified, Andi dapatkan bonus 228 dan 400.000. Bagaimana dengan Dewi? Dewi mensponsori orang pertama namanya Dian di hari ke-7 dari tanggal dia join. Maka si Dian dari Dewi akan dapat 228 dan 400.000. Kenapa dia dapat fast track belum 2 orang? Karena di hari ke-7 masih periode 14 hari. Begitu dia mensponsori orang kedua namanya Vita di hari yang ke-15, ini sudah lewat qualified. Maka dia disebut unqualified. Karena unqualified dia hanya dapat 228.000, 400.000 naik ke atas upline yang qualified. Kalau 2 orang ini Vita dan Dian juga tidak qualified, maka uang fasta pun setiap kali mereka sponsor orang naik pergi ke upline di atas. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita rela 400.000 ini kasih ke upline kita kalau kita menjalankan bisnisnya? Enggak. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan sponsori 2 orang ini. Nah, siapapun daunan yang tidak qualified dalam garis sponsor langsung Anda mensponsori mitra baru, maka secara otomatis bonus fasta akan diberikan kepada Anda sebagai upline yang qualified. Siapapun di bawah dalam garis sponsor langsung. Yang tidak qualified, setiap rekrut orang 400.000 Anda terima. Oke. Tetapi Dewi walaupun tidak qualified, dia tetap masih bisa menikmati bonus kedua namanya bonus reward. Apa itu bonus reward? Bonus reward itu begini Bapak Ibu. Jika Anda sponsori Andi dan Dewi, Anda sudah dapat tadi sponsor reward, ada lagi fast, ada lagi pasangan. Saya gak cerita pasangan dulu. Tapi di sini begitu ada Andi dan Dewi, satu kiri satu kanan, Anda dapat 1 poin. Poin ini disimpan. Begitu Andi berduplikasi 2, Dewi berduplikasi 2, ada 2 di kiri, 2 di kanan, Anda dapat 2 poin. Totalnya sudah 3 poin. Begitu 2 orang ini masing-masing berduplikasi 2, berarti ada 4 di kiri, 4 di kanan, Anda dapat 4 poin. Total 7 poin. Poin-poin inilah yang Anda tukar dengan uang tunai. Bagaimana caranya? Begitu Anda punya 5 kiri, 5 kanan, perusahaan besoknya langsung kasih Anda di wallet Anda 475.000, Anda bisa withdraw. Begitu mencapai 15 kiri kanan, bukan 0 dari 0, tapi tinggal ditambah 10. 15 kiri kanan, Anda langsung dapat 760. Masuk, besok Anda withdraw. Begitu masuk lagi 40 kiri kanan, tinggal ditambah 25, masuk 1.235.000, Anda withdraw. Ini di luar pasangan nih Bapak, reward-nya. Terus menerus sampai dengan 15 miliar. Bapak Ibu lihat di sini 500.000 member kiri kanan. Beberapa orang merasa, Pak angkanya banyak Pak, 500.000, 500.000. Goal setting adalah ketika kamu tidak tahu caranya, maka kamu perlu membuat yang namanya goal set. Goal set itu adalah apa yang saya lakukan berapa lama dan apa yang saya capai. 15 miliar ini Bapak Ibu bisa mencapai dalam waktu 10 bulan saja. Mau saya demonstrasikan Bapak Ibu? Boleh. Oke. Bukan itu saja Bapak Ibu, bukan cuma itu saja 15 miliar Bapak Ibu dapatkan. Ini bisa dicapai dalam 10 bulan. Mari saya demonstrasikan di sini. Bapak Ibu lihat 1 Oktober dimulai. Bulan Oktober, berapa hari kita punya waktu? 14 hari. 14 hari. Kenapa 14 hari? Pasti kita mau fasta. Betul ya? Kita mau fasta 400.000 ini bukan uang kecil. Karena setiap kali kita rekrut orang 400.000 ini kalau lari ke upline sakit juga. Ini jadi detox nanti banyak racun lagi. Ya, betul ya. Jadi minggu yang pertama dan kedua selama 14 hari kita akan sponsori 2 orang. Berarti poin kita sudah jadi 1 poin.
Masuk di Oktober minggu ketiga dan keempat, tugasnya siapa? Tugas yang ini kan? 2 orang kan? Tugas yang ini kan 2 orang, bukan kita lagi. Maka kita dapat 2 poin menjadi 3 poin. Masuk bulan November minggu pertama dan kedua, tugas 2 orang ini menghasilkan 2 jadi 4 kiri kanan. Betul ya? Tambah 4 poin jadi 7 poin. Pertanyaannya untuk mencapai 15 miliar tadi berapa lama? Ternyata setelah dihitung dengan rumus Excel hanya membutuhkan sampai bulan Juli. Yuk kita hitung bareng. Oktober, November, lanjut, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berapa bulan? 10. Bilang sama 10 bulan aja. 10 bulan. Iya lebih afdol. Ya. Oke, Pak, Bapak berdua boleh bantu saya ke depan, Pak. Silakan. Tanggal 1 Oktober saya punya dream. Produknya saya konsumsi 3.300.000. Saya rasakan manfaatnya. Saya juga mau mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang saya cintai. Dan di antara teman-teman yang saya cintai ada 2 kawan saya yang mau saya kabarkan tentang produk ini sekaligus peluang bisnisnya. Oke, begitu saya cerita Pak siapa? Pak Adi sama Pak Joni. Pak Adi dan Pak Joni boleh lihat ke sana. Ini minggu pertama dan kedua, 2 orang. Maka saya sudah menyelesaikan tugas saya yang pertama. Pertanyaan saya, Pak Adi dan Pak Joni, rela nggak 400.000 itu masuk ke saya? Nggak rela. Kalau nggak rela, apa yang harus Bapak lakukan? Sponsor 2 orang. Oke, boleh saya dibantu 4 orang ke sini? 4 orang? Pak sini Pak. Bapak di sini kan? 4 orang. Saya dibantu. Yuk, 4 orang boleh. Pak Agus, teman-teman, Pak Polo boleh bantu? Boleh, teman-teman yang di kursi? Saya dibantu boleh? Ya, Bu, boleh Bu? Yes. 1 orang lagi. Oh, 1 lagi, boleh? Ada teman? Oke. Yes. Oke, Ibu di sebelah sini. Oke, bisa jelasin di sini. Nah, estafet sudah pindah. Yang nggak rela 400.000. Maka Pak Adi akan mensponsori 2 orang, Pak Joni akan sponsori 2 orang. Pertanyaannya, Pak Disen, Pak Polo, Pak Justin, dan Ibu, rela nggak 400.000 beri ke mereka? Nggak. Apa yang dilakukan? Maka kita tidak perlu repot untuk kasih tahu, kamu sponsor 2 orang. Tidak perlu. Mereka akan sponsor langsung 2 orang karena mereka nggak mau kehilangan 400.000. Pak Adi dan Pak Joni nggak usah repot kasih tahu mereka, sponsor 2 orang, nggak perlu. Karena mereka akan otomatis melakukannya. Karena maka mereka nggak rela 400.000. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Maka mereka akan duplikasi 2 lagi, dan duplikasi ini akan berantai berjalan hingga 10 bulan Anda dapat 15 miliar. Boleh tepuk tangan buat mereka. Terima kasih Pak. Nggak sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata perusahaan ngasih lagi nih. Bapak Ibu perhatikan, setiap orang yang join di sini, perusahaan kasih namanya double reward. Kenapa? Begitu 1 tahun berakhir kalender, perusahaan akan lihat, orang ini rewardnya maksimum di angka berapa nih? Hanya boleh 1 reward terakhir, tertinggi. Oh, tertingginya, contoh ya, orang ini dalam 1 tahun reward tertinggi dia ada di sini nih, 380 juta. Uang yang dia terima akumulasi, sebenarnya dari reward akumulasi sudah 1,1 miliar. Tapi reward dia yang terakhir di akhir daripada 30 September 2025 ada di 380 juta. Uangnya sebenarnya sudah diambil belum? Sudah. 55 ambil, 25 15 ambil, 40 ambil. Kan udah ambil semua kan? Nah, begitu dia sampai 30.000 ambil nggak? Ambilnya berapa? 380 juta kan? Perusahaan kasih lagi 380 juta cash buat beli mobil. Tepuk tangan dong buat perusahaan. Ini dikasih lagi buat tahun pertama ini aja nih. Terus kemudian begitu Bapak Ibu nyampe di 494, uangnya udah diambil semua nih. Secara total yang diambil adalah 1,6 miliar. Perusahaan kasih keluar lagi 494 juta. Bapak Ibu tembusnya di 817 juta rewardnya. Perusahaan keluarin 817 juta. Bapak Ibu tembusnya di 1,174. Perusahaan keluar lagi 1,174. Jadi double lagi. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu tembus 2,5 miliar, perusahaan keluarkan uang 2,5 untuk rumah 2,5 miliar. Bapak Ibu tembus 3,5 miliar, perusahaan keluar lagi 3,5 miliar untuk beli rumah impian.
Sentuh 15 miliar ini sebenarnya reward kita 5 miliar. Perusahaan keluar lagi 5 miliar untuk beli satu rumah. Yang mau rumah ini angkat tangan. Ada satu doa ada satu kebenaran yang saya suka. Innamal a'malu binniyat, niat baik sesungguhnya sebuah doa. Ternyata riset mengatakan orang-orang punya impian. Sebenarnya ketika impian itu terwujud untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Ini niat baik bukan? Baik. Saya yakin Bapak Ibu dalam ruangan ini juga kalau impian terwujud membahagiakan orang yang dicintai kan? Iya. Niat baik kan? Iya. Siapa yang punya niat baik ingin punya 15 miliar dan rumah 5 miliar? Nah, saya doakan setiap tangan yang terangkat ini malaikat mencatatnya sebagai doa. Amin. 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 Oke. Amin ya Allah. Bapak Ibu, jika tercapai hanya 20% gimana nih? 500 ribu, 20% itu 100 ribu Bapak Ibu. 20% aja, anggap semua yang kita kerjakan nih 2 berhasil cuma 20%. Ternyata 20% itu 100 ribu kiriman Bapak Ibu. Uangnya, rewardnya 1,74 miliar. Rewardnya, uang yang sudah masuk kantong kita, akumulasinya sudah 4,2 miliar. Jadi kalau berhasil cuma 20%, itu sebenarnya kita terima uang 4,2 miliar plus dapat uang cash lagi 1,7 untuk beli satu mobil Lexus. Jadi totalnya 6 miliar rupiah. Yang tepuk tangan saya doakan dibantu tercapai. Sesederhana itu konsumsi produknya, ceritakan, sampaikan, siarkan kabar baik kepada dua orang. Dua orang siapa? Dua orang yang mau konsumsi produknya, dua orang yang mau meneruskan estafet, dua orang yang mau punya 15 miliar ini. Ini konsep yang Bapak Ibu boleh lakukan untuk bersama dengan Incawe. Dan kalau saya boleh bilang ini adalah kota ketiga setelah Bali, Padang, Medan. Berarti tanggal 1 Oktober baru mau kick off launching. Tapi Incawe memilih kota Medan, saya yakin sebelum kick off memilih Medan karena Medan adalah spesial di hati mereka. Tepuk tangan buat Medan. Kenapa kita memilih kota lain tapi memilih Medan? Ada satu kutipan yang saya suka bilang begini. Kalau kita berdoa minta Tuhan merubah hidup kita secara keuangan, Tuhan tidak akan pernah menjawab dengan menjatuhkan uang dari langit. Enggak. Tuhan menjawab melalui kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup kita. Iya. Seringkali kesempatan datang kita suzon dulu, kita tolak. Kesempatan datang kita rasa kabur, kita tolak. Akhirnya kesempatan berlalu, kita melewati setiap kesempatan. Lee Kasin, seorang terkaya di Asia bilang gini, kunci rahasia dia menjadi orang kaya adalah setiap kesempatan yang datang diambil dulu. Jika bukan dia keluar. Tapi jangan-jangan itu satu-satunya kesempatan yang menjadi jawaban doanya siang dan malam. Saya nggak tahu apakah ini jawaban doa Bapak Ibu, saya juga nggak tahu. Walau alam hanya Tuhan yang maha tahu, hanya Allah yang maha tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi pasti kalau seandainya kita mengambil peluang ada potensi kita untuk mendapatkan itu. Baik Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara tentang bonus reward dan bonus double reward dan fasta, tapi juga ada pasangan, ada sponsor, ada matching, ada unilevel, ada jenjang karir yang tidak mungkin saya sharingkan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung, nah para leader akan sharingkan kepada Bapak Ibu secara detail. Tapi intinya adalah maukah kita menikmati proses detox dengan produk ini, mengeluarkan racun dalam tubuh kita, mendapatkan manfaat dari produk yang hebat ini, dan meneruskan kabar baik ini hanya kepada dua orang seumur hidup. Bilang sama sebelah, dua orang aja seumur hidup. Dua orang Nah, aja. dua orang saja seumur hidup. Dua orang aja sendiri. Hebatnya nih Bapak Ibu, coba ini. Hebatnya nih Bapak Ibu. Ini Incawe ini sering bikin orang tergabung-gabung. Kalau Bapak Ibu berhasil mensponsori dua orang, Bapak Ibu boleh ikut camp gratis. Join ikut dia. Bapak Ibu sponsor dua orang, tiket pesawat pulang pergi dari Medan Jakarta Medan, nginap 4 hari 3 malam. Ikut campnya nilainya 7 juta Bapak Ibu. Camp ini sudah lama saya bikin, salah satu camp terbaik yang selalu saya adakan. Ini camp yang mengubahkan hidup banyak orang. Beda dengan detox, ini jauh lebih deep, lebih dalam karena kita mengalami secara langsung di dalam camp. Bapak Ibu bisa dapat tiket Medan Jakarta Medan 4 hari 3 malam gratis, dan Bapak Ibu bisa ikut camp ini. Ini adalah satu keputusan yang sangat luar biasa dari Incawe buat Medan. Bapak Ibu tiket Medan Jakarta berapa? Medannya 1,5 juta. 1,5 juta berarti Sekitar 3 juta. 3 juta. Nginap di Jakarta, desain biasa berapa? 700 ribu? 700-800 ribu. Kalau 3 malam berapa Bapak Ibu? 2,2 jutaan. 2,2 juta berarti sudah berapa? 5,2 juta, campnya 7 juta berarti berapa Bapak Ibu? 12 juta. Bapak Ibu keluar 3 juta dapat lagi produknya. Berarti lunas kayaknya.
lebih dari lunas Bapak Ibu. So, camp ini apa Bapak Ibu? Di camp ini kita akan melatih visi, kita akan melatih value yang akan membawa victory. Saya tidak akan ceritakan secara detail, tapi inilah peluang dan kesempatan buat Medan. Sekali lagi, ada satu kebenaran bilang, tidaklah kubahkan nasib satu kaum kalau kaumku sendiri tidak mau mengubahnya. Yeah. Kalau kita tidak mau mengubah hidup kita, maka jangan pernah salahkan Tuhan ketika nasib kita tidak pernah berubah. Akhir kata sekali lagi, jika berdoa minta Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan tidak menjawab dan menjatuhkan uang dan lama, tapi melalui setiap kesempatan yang datang. Moga-moga yang menjadi kesempatan doa kita. Saya kembali ke sini. Oke, terima kasih banyak Pak Ustaz. Oke, tentang PIC plan ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebenarnya 15 miliar ini minimal ya, karena ini belum termasuk dari basic plan kita yang 9 jenis bonus yang belum jelasin. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri acara ini. Sebelumnya kita ambil foto bareng dulu ya Bapak Ibu. Kita foto, oke? Oke. Khusus hari ini saja ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin meregistrasikan diri sebagai PIC yang harga produk 3,3 juta, kita akan kasih satu free bonus produk lagi, yaitu satu kotak minyak saja inci seperti ini gambarannya, tapi dengan bungkusan saset ya. Jadi khusus hari ini saja Bapak Ibu bisa langsung order, akan mendapatkan free produk lagi ya dari satu kotak minyak saja inci. Oke. Jadi kalau kita ingin berminat untuk mengikuti PIC plan kita, langsung saja daftarkan diri dari yang diundang dari Bapak Ibu ya. Oke? Harganya berapa minyak satu kotak itu? Oh, satu kotak itu harganya 1 juta. Jadi kalau order hari ini masuk PIC, Bapak akan mendapatkan satu bonus produk seharga 1 juta nilainya. Bilang bentuk sasetnya? Ya, bentukan saset kemasannya. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri acara ini? Semuanya Bapak Ibu telah menghadiri acara kita, dan tentunya kita akan ketemu lagi berikutnya di acara berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam.